Perkenalkan, saya Nisrina. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan dan sejarah dari cyber ethics. Seperti yang sudah kita ketahui, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat dipastikan telah berhasil mengubah banyak hal di berbagai aspek kehidupan kita. Salah satunya adalah dengan adanya kehadiran internet. Melalui internet ada begitu banyak informasi yang dapat kita akses sehingga dapat mempengaruhi pola pikir kita baik bagi generasi saat ini ataupun generasi yang akan datang. Kemudahan akses informasi ini tidak menutup kemungkinan kita akan terpapar juga dengan berbagai informasi yang tidak baik untuk kita konsumsi. Oleh karena itu, kita perlu beretika dalam menggunakan internet. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah dari cyber ethics. Istilah cyber pertama kali digunakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Norbert Wiener pada tahun 1947. Beliau merujuk pada bahasa Yunani yang memiliki arti seni untuk mengendalikan. Wiener menggunakan istilah cyber ethics untuk menyebut bidang ilmu yang menyentuh disiplin ilmu yang telah ada seperti matematika, biologi, antropologi, psikologi, teknik elektro, dan neurofisiologi. Kemudian di tahun 1982, ilmuwan lain yang menggunakan istilah cyber adalah William Gibson. Beliau menggunakan istilah cyberspace, yang kemudian istilah ini akhirnya berkembang secara seiring berjalannya waktu dan berubah menjadi istilah World Wide Web atau internet yang kita ketahui saat ini. Dalam Guton 2011, cyber ethics adalah sistem nilai yang digunakan oleh komunitas pengguna internet. Etika penting digunakan dalam cyberspace karena pengguna internet adalah seluruh dunia di mana memiliki budaya yang beragam. Pada tahun 1989, Internet Architecture Board mendefinisikan aktivitas dalam dunia maya yang dikategorikan sebagai tidak etis. Tindakan tidak etis tersebut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa hal berikut ini. Pertama, berupaya mencari akses yang tidak dibenarkan terhadap sumber daya internet. Mengganggu tujuan penggunaan dari internet itu sendiri. Menyia-nyiakan sumber daya baik orang, kapasitas maupun komputer melalui kegiatan yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian menghancurkan integrasi dari informasi yang berbasis komputer dan mengganggu privasi pengguna. Lalu di tahun 1991, Computer Ethics Institute atau sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memajukan teknologi juga mempublikasikan kode etik yang disebut Ten Commandments of Computer Ethics yang berisi 1. Tidak boleh menggunakan komputer untuk tujuan menyakiti orang lain, tidak boleh mengintervensi pekerjaan orang lain, tidak boleh mengintip file orang lain di dalam komputer, tidak boleh menggunakan komputer untuk tujuan mencuri, tidak boleh menggunakan komputer sebagai sarana persaksian palsu, tidak boleh menggunakan software aplikasi bajakan, tidak boleh menggunakan komputer orang lain tanpa seizin atau tanpa kompensasi dari pemiliknya sendiri, tidak boleh mengakui hasil karya intelektual orang lain sebagai karyanya sendiri, harus memikirkan terlebih dahulu konsekuensi atau dampak sosial dari program yang dirancang atau sistem yang sedang didesain, lalu harus selalu menggunakan komputer dengan cara-cara menghasilkan penghargaan dari sesama individu.